Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi perkuliahan medan elektromagnetik 2 ya, dengan topik berikutnya, yaitu medan magnet di dalam material, di dalam bahan, ya, di dalam medium. Gitu ya, langsung aja ke ini, e-booknya ya. Ya, ini ya, jadi bab baru ini sekarang ya. Medan magnet di dalam bahan, di dalam material. Kira-kira gitu ya. Oke ya. Jadi nanti bahasan ini saya bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Pertemuan hari ini sama pertemuan lusa ya. Soalnya ada ini, ada 4 poin ya. Jadi 2 poin gitu ya. Ini. Jadi poin pertamanya ini tentang apa? Diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini ya di SMP atau di SMA dulu ya, atau di fisika dasar. Di SD juga sudah. Sudah pernah dengar kan? Apa sih perbedaan antara diamagnetik, paramagnetik, sama ferromagnetik? Jadi ada 3 ya. Apa Pak? Kita ya, silakan Pak. Kalau dia magnetik itu dia benda yang tidak punya sifat magnet sama sekali. Kalau paramagnet itu dia itu punya sifat magnet tapi sangat kecil. Dan kalau magnetnya itu punya sifat magnet yang sangat kuat. Ya, benar. Ya, jadi gitu ya. Jadi dia magnetik itu ya kayak bahan ya, tapi dia itu apa? Dia itu kayak apa ya? Kayak menolak itu loh ya. Ya. Jadi dia itu kalau istilah anti ya, anti magnet gitu ya. Jadi dia magnetik itu melawan ya, melawan. Jadi kalau bahan ini saya taruh di dalam medan magnet, dia akan eh, apa ya? Melawan dari medan magnet tersebut. Sebaliknya kalau yang 2 lainnya yaitu paramagnetik dan ferromagnetik ini adalah bersifat magnet ya. Jadi misalnya yang pro ya. Kalau yang tadi itu yang kontra ya. Yang pro. Terus bedanya apa antara paramagnetik sama ferromagnetik? Masalah kekuatan ya. Jadi kalau paramagnetik itu kecil, tapi kalau ferromagnetik itu sangat besar ya, sangat ya. Nanti akan kita bahas lebih detail ya, perbedaan antara diamagnetik, paramagnetik, sama ferromagnetik gitu ya. Tapi secara umum begitu ya. Atau kalau di sini dikatakan begini loh, kalau di sini dikatakan ini ya. Ya, di sini dikatakan ini loh. Jadi kalau paramagnetik ya, itu dia apa tuh? Paralel gitu ya. Ya, perhatikan ini ya. Ya, kalau paramagnetik itu apa? Paralel. Paralel berarti apa? Berarti dia pro ya. Ya gitu kan. Kalau kalau dia magnetik bagaimana ini? Opposite. Opposite berarti apa? Melawan ya. Ya, melawan dari medan magnetnya, keberadaan medan magnetnya. Terus kemudian kalau ferro itu sama kayak paramagnetik, tapi apa? Sangat kuat sekali gitu ya. Ya, jadi sifat sifat kemagnetannya itu sangat kuat sekali, atau sifat pro-nya itu sangat kuat sekali ya. Sampai apa? Bahkan sampai ratusan ribuan kali lipat ya. Ratusan sampai ribuan kali lipat dari bahan apa? Paramagnetik. Nah, itu ya. Itu yang menjadi pembeda antara 3 jenis bahan ini ya, diamagnetik, paramagnetik, sama ferromagnetik, gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Kalau kemarin di listrikan ya, bahan elektrik itu ya, itu kan ada yang namanya sifat apa itu? Epsilon itu. Epsilon itu apa? Permitivitas ya. Vitas itu ya sifat kelistrikan dari bahan tersebut. Yaitu apa? Perbandingan kan ya. Perbandingan antara sorry sorry, bukan perbandingan sih. Kalau perbandingan itu kan permitivitas relatif ya. Ya pokoknya terkait dengan polarisasi yang terjadi di dalam material tersebut gitu ya. Nah, kalau di dalam bahan magnet eh, terjadi hal yang serupa ya, yang cuma istilahnya nanti kita gunakan dengan nama istilah apa? Permeabilitas. Lambangnya apa? Mu ya. Permeabilitas. Mu, mungkin maksudnya M ya. Mu itu kan M ya. Magnet gitu ya. Kalau epsilon itu kan itu elektrik ya. Ya itu pakai sekitar lambang aja ya. Epsilon itu kan elektrik. Mu itu kan magnetik gitu ya. Itu adalah terkait dengan sifat kemagnetan dari bahan tersebut. Dan nanti
Dari mu itu nanti kita bisa lihat dia itu diamagnetik, paramagnetik atau ferromagnetik gitu ya. Terlihat dari mu-nya itu ya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut kaitan antara ketiga bahan tersebut dengan tadi permeabilitasnya gitu ya. Oke, itu sebagai apa ya? Ya sebagai ini ya, sebagai apa ini? Sebagai pendahuluan ya. Ya ada iklan lewat. Ya itu ya. Nah itu ya. Terus kemudian berikutnya apa ini? Torsi ya. Torsi dan gaya pada dipol magnet. Ya. Jadi gini loh. Kalau di listrik kan namanya dipol listrik ya. Dipol listrik itu timbul karena apa? Ada dua mekanisme ya kemarin ya. Dua mekanisme ya. Ada yang memang dia dari ya karena induksi ya. Jadi tidak dari asalnya ya. Tapi memang dari asalnya sudah dipol tapi apa? Dia acak itu ya. Dia perlu apa? Perlu istilahnya itu ya apa orientasi ya supaya lebih lebih teratur ya, tidak random lah. Itu. Nah, kalau di magnet juga ada namanya dipol magnet gitu ya. Cuma dipol magnet di sini ya, ya itu memang awalnya gitu loh. Awalnya kita membahas magnet itu kan terkait dengan ini kan, dengan istilahnya gitu loh. Ada namanya itu muatan kutub ya. Jadi kalau di listrik ada muatan listrik, yaitu muatan plus sama muatan minus gitu ya. Listrik ada muatan plus sama muatan minus ya. Kalau di magnet itu nanti ada istilah ini, muatan kutub ya. Jadi ada muatan kutub utara dan ada muatan kutub selatan. Tapi teori itu kayaknya kurang ini ya, kurang populer ya. Karena sebetulnya sumber dari kemagnetan itu bukan dari ya, setelah diketahui lebih jauh ternyata sumber kemagnetan itu bisa dari apa? Dari arus gitu ya. Pokoknya ada arus listrik maka akan timbul magnet. Apa sih arus itu? Arus itu apa? Gerakan dari muatan listrik. Ya, gerakan dari muatan listrik itu tidak harus dari baterai ya. Tidak harus dari apa? Tidak harus dari apa? Misalnya berarti apa? Dari rangkaian listrik tidak harus ya. Bisa juga dari apa yang apa atom-atom ya atau molekul-molekul yang ada di dalam bahan tersebut. Makanya kan ada namanya apa? Magnet permanen ya. Kan magnet permanen itu kan nggak butuh listrik kan? Ya, beda dengan kayak apa itu kayak kumparan itu ya. Kumparan itu kan dia jadi magnet kalau di apa? Kasih listrik kan. Listriknya dihilangkan kan magnetnya hilang ya. Tapi beda dengan magnet permanen. Nah, itu nanti kalau magnet permanen itu tidak terkait dengan listrik-listrik di dalam rangkaian ya. Tapi terkait dengan apa itu gerakan dari lebih tepatnya si elektron ya. Kan yang bergerak itu elektron ya. Kalian tahu elektron itu bergerak apa? Elektron bergerak ya apa? Menurut teori atom elektron itu bagaimana? Kan ya kan gitu sih, gampangnya kan gitu ya. Kan dia bergerak mengelilingi inti atom. Nah, gerakan itu kan arus listrik. Meskipun arus listriknya dalam skala atom ya. Ya nanti kita bahas lah itu ya terkait itu ya. Nah ini, nah ini di bagian ini kita membahas torsi dan gaya ya. Ini kalian bisa bedakan antara torsi dan gaya ya. Bisa. Apa sih bedanya torsi sama gaya itu? Kalau gaya itu bekerja pada mekanika apa? Mekanika yang kalau torsi itu untuk yang rotasi. Iya benar sekali. Jadi kan ada gerak rotasi, ada gerak talasi ya. Kalau talasi namanya gaya. Penyebabnya itu gaya ya. Kalau rotasi namanya, nah gitu loh ya. Bedanya itu. Ini ya. Nah, mungkin kalian tanya, apa ini? Kok kecil-kecil ini apa sih? Ya tadi. Jadi ini loh, katakanlah kecil-kecil ini, katakanlah sebuah elektron mengelilingi inti atom gitu loh. Terus katakanlah gitu ya. Sebuah atom mengelilingi atom, cuma ini digambar dalam bentuk kotak-kotak ya. Harusnya kan nggak kotak-kotak ya, harusnya kan lingkaran ya. Ya. Atau kalau mau lebih 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 real lagi berupa awan ya, awan elektron kan kalau pakai apa itu, kalau pakai mekanika kuat itu kan berupa awan ya.
Tapi ini kita sederhanakan lah. Katakanlah gambarnya kotak-kotak ya. Ya, sekarang coba perhatikan kotak-kotak ini ya. Misal kotak ini sama kotak ini ya. Kalau saya dempelkan, apa yang terjadi ini? Kan saling menghilangkan. Ini loh. Coba kalian perhatikan. Kotak yang sini ini arah arusnya gimana? Ke atas ya. Ini loh. Kelihatan nggak ini? Yang sebelahnya, tetangganya. Ke bawah. Kekuatannya, katakanlah kekuatannya sama ya. Imbang ya. Bagaimana kalau ke atas dan ke bawah sama? Kan hilang ya. Oke ya. Sekarang perhatikan yang sini ya. Yang atas sama yang bawah. Coba perhatikan. Kalau yang di atas tuh arusnya yang di sini kemana arahnya? Ke kanan kan? Yang di sini. Ke kiri kan? Katakanlah besarnya sama ya. Apa yang terjadi nanti? Saling menghilangkan. Jadi yang terjadi nanti mereka saling menghilangkan di dalam apa? Di dalam medium atau di dalam materialnya gitu ya. Itu kan banyak elektron tuh ya. Banyak elektron yang muter gitu kan ya. Nanti antar satu dengan yang lainnya itu saling apa nanti? Saling menghilangkan ya. Tapi ada yang nggak bisa dihilangkan di bagian mana itu? Bagian permukaan. Soalnya nggak ada ininya, nggak ada musuhnya ya. Kalau di dalam kan ada yang imbangi gitu ya. Itu. Sehingga apa terjadi? Terjadi nanti ini timbul apa? Timbul I ini gitu ya. Timbul ini loh, ditulis apa ini? I ini loh ya. I apa ini? Ini bukan I dari listrik ya, dari apa itu? Bukan I listrik dari baterai atau dari PLN ya. Tapi ini apa? I ekivalen ya. Ya, I ekivalennya dihasilkan oleh apa tadi? Gerakan elektron-elektron di dalam atom itu loh. Maksudnya begitu ya. Ini adalah I ekivalen ya. Ekivalen ya. Dari gerakan elektron-elektron di dalam atom gitu loh maksudnya ya. Itu kalau mungkin ya, kalau mungkin kan di permukaan aja ya, di dalamnya hilang ya. Kalau hidrogen bagaimana? Kalau misalkan gerakan apa itu putaran elektronnya itu ternyata nggak homogen, hidrogen, apa yang terjadi? Misalkan antara kanan dan kiri ya, yang di sini, yang ke atas ini kuat, yang ke bawah ini lemah, apa yang terjadi? Nah gitu kan, si ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Berarti di dalamnya harus ada nggak? Ada kan? Ya, jadi gini loh. Kalau dia itu homogen, ya di dalam itu tidak ada arus. Maksud terima saya. Yang ada apa? Di permukaan. Tapi kalau heterogen ya, maksudnya magnetisasinya itu heterogen, maka di dalam pun ada gitu ya. Itu gitu artinya tidak semuanya sama ya. Ada yang kuat, ada yang lemah gitu loh. Akhirnya kan nggak bisa ngimbangi kan itu ya. Ya akhirnya resultanya tidak nol gitu loh. Sehingga artinya apa? Di dalam material pun ada magnet ya. Kok magnet, sorry. Di dalamnya pun ada arus ya. Makanya nanti itu ada istilah ini loh. Ada istilah arus permukaan ya. Ya nanti ada arus dalam apa nih? Arus dalam ruang. Masih ingat arus dalam ruang ya kalian ya? Arus dalam ruang. Satuan arus itu apa sih? Ampere ya. Arus dalam ruang itu ngitungnya tuh arusnya harus dibagi penampang arusnya itu. Istilahnya kalau kalian dulu belajar fisika DM1 ya, namanya J ya. Apa satuannya J? Kan ampere per meter persegi. Itu maksudnya arus ruang itu. Harusnya nggak lewat kabel, kata arus dalam ruang. Contohnya apa? Contohnya kayak petir gitu ya. Itu kan arus dalam ruang itu. Atau apa itu? Larutan elektrolit. Larutan elektrolit kan arus dalam larutan ini dia. Kan gitu kan? Elektrolit kan larutan yang bisa aliran listrik gitu ya. Itu pakai J gitu ya. Kalau permukaan itu pakai K ya. Ya, K itu arus permukaan, kalau J itu arus ruang. Arus permukaan, arus ruang itu satuannya ampere per meter persegi ya. Ruang, pakai meter persegi, penampang. Jadi arus per penampangnya tegak lurus. Jadi ampere per meter persegi. Tapi kalau permukaan berapa panjangnya ini ya. Jadi ampere per meter. Namanya K ya. Nanti kita bahas lagi lah. Itu ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas dulu tentang apa tadi? Gaya sama torsi. Nah ini coba kita lihat gambar 61 ya. Ini ada gambar, ini gambar 61 ya.
ilustrasi dari arus-arus ya, elemen-elemen arus ya di dalam material ya yang ditimbulkan oleh apa tadi, gerakan-gerakan elektron tadi ya, gerakan elektron apa mengelilingi inti atom, gitu kan. Nah kemudian kalau apa di situ ya diberikan sebuah bentar. Jadi gini, kan kalian tahu definisi dari torsi ya. Torsi itu definisinya gimana tuh? Ya, misalkan katakanlah torsi lambangnya biasanya tau ya. Tau sama dengan apa? Kan gaya dikalikan, dia pakai cross sebenarnya ya. Cross ya apa nih? F cross R cross F. ya gitu, benar sekali. Sorry, ya benar. R cross F benar sekali ya. R cross F ya. R itu apa? Ya tadi apa vektor posisinya ya. Nah, ya, R cross F gitu. Nah, itu ya. Itu. Jadi karena pakai cross maka nanti akan muncul apa? Sinus gitu ya. Makanya di sini tulis sini kan. Jadi cuma di sini di bukunya Griffith menggunakan huruf N ya. N ini menyatakan apa? Torsi ya. Ya. A tadi itu, R-nya tadi ya. F muncul apa? Sin gitu ya. Karena menggunakan apa? Cross. Gitu ya. Cross. Kemudian kan kalian tahu juga ini ya, kalau dia berupa apa ya namanya itu? Kawat ya. Kalian masih ingat ini ya, F sama dengan BIL ya. Jadi ada sebuah apa itu arus ya di dalam medan magnet. Jadi kalau ada kawat ya, kawat diberi aliran listrik I, ditaruh di dalam medan magnet akan timbul apa? Ada kawat ya dengan panjang L misalkan ya, kawat dengan panjang L dialirin listrik I ya, ditaruh di dalam medan magnet B, akan timbul apa? Gaya apa? Gaya Lorentz. Besarnya bagaimana? Ya kan gitu ya, BL ya. Ini maksud itu ini ya, kan dia bahas ini. Jadi ini gaya Lorentz-nya ini ya. B I B ini apa panjang kawatnya ini ya? Dikecilin loh. Pilih panjang kawatnya ini ya. Mana sih gambarnya ini? Gambarnya nggak digambar ini. Dikecilin yang mana gitu ya? Jadi saya nebak-nebak sendiri. Oh ini nih. Ini loh. Ini baru jelas gambarnya ya. Ini loh. Jadi ini diceritakan apa? Ada kawat persegi ya. Ya kawat persegi dengan apa panjang apa ini? Panjang A gitu ya. Panjang A lebar B gitu ya. Ya. Ini loh. Panjang A ditaruh di dalam medan magnet B. Coba kalian lihat medan magnet B-nya itu ke arah sumbu Z ini ya. Ya medan magnet B-nya ke arah sumbu Z gitu ya. Terus ini kawatnya. Kawatnya itu apa? B itu dalam arah sumbu X ya. Ya ini loh. Sisi B dalam arah sumbu X. Sisi A-nya apakah dalam sumbu Y ini? Coba perhatikan gambar ini loh. Ya, kalian cermati ya. Medan magnetnya ke arah mana ini? Sumbu Z ya. Oke ya, paham ya. Kemudian sisi B-nya bagaimana? Apakah sejajar dengan sumbu X? Sisi B ini loh. Sejajar ya, kelihatan ya. Pertanyaan saya gini, sisi A bagaimana? Apakah sejajar dengan sumbu Y? Ya, tidak. Kalau tidak, berapa sudutnya? Itu loh, lihat. Sudutnya berapa? Theta ya. Jadi theta itu adalah sudut antara apa? Sumbu Y dan sisi A ya. Ini loh, gambar ini loh. Itu ya, kira-kira. Ya, jadi gitu. Jadi kalau seperti itu, kalau kita mau nyari gaya Lorentz-nya, jadi kan rumusnya apa? BIL ya. Jadi medan magnetnya B, harusnya kan I ini kan, harusnya kan I ini ya. Terus L-nya ya ini ya B gitu ya. Ya, jadi apa jadi? Nanti akan timbul timbul apa? Timbul torsi ya. Lebih tepatnya apa sih? Momen couple ya, lebih tepatnya ya. Momen couple itu apa sih? Dua gaya yang sama besar tapi apa berlawanan arah. Jadi ini kan yang terjadi di dalam gulungan kawat kan gini, di dalam apa motor listrik itu loh. Yang kan gitu. Jadi jadi nanti akan timbul apa? Putaran ya. Putaran pada kawat ini oleh gaya ini, ya ini gayanya ya. I B kecil B besar. Ya. Itu gayanya ya.
Kemudian kalau ngitung torsinya ya, torsi tadi apa? Torsi sama dengan ini tadi ya. A dikalikan F kalikan sin ya. F-nya kan ini, F sama dengan apa? I, B kali N ya. Masukkan ke sini. Jadi nanti jadi apa? Pokoknya F ini kalian ganti dengan apa? I, B, N. Gitu kan? Jadi nanti jadi ini, I, A, B. Terus apa? A kali B itu apa? Luas. Ya, A kali B kan luas. Luas dikalikan I. Sama dengan apa? Luas dikalikan I. Jadi luas dikalikan arus. Sama dengan apa? Sama dengan M. M itu apa? Momen magnet. Jadi momen magnet itu sama dengan apa? Luas. Luas apa ini? Luas kumparannya ya. Dikalikan dengan ininya, I-nya ya. Luas kawatnya lah. Ya, jadi momen magnet itu apa? I kali A ya. Momen magnet. Momen dipol magnet lah di tepatnya ya. Momen dipol magnet gitu ya. Ini loh M itu ya. Ya, jadi nanti apa ini? Torsi sama dengan ini kan. Momen magnetnya ya dikalikan B dikalikan apa? Sin theta. Ini gambarnya gini kan ya. Ini loh. Momennya kan arahnya ke sana ini. Jadi momen magnet itu apa? Arahnya apa? Tegak lurus dengan luasannya gitu ya. Ya, tegak lurus dengan luasannya. Ya, ini kalau luasnya kan ini dilihat dari apa? Ini dilihat dari sisi ini loh. Dilihat dari sisi A ini ya. Ini loh ya. Kan, ini Y, ini Z ya. Ini adalah medan magnetnya ya. Coba kalian lihat. Ini loh. Ini kan namanya momen couple ini ya. Ada F arahnya ke mana ini? Arahnya ke Y negatif, ada F arahnya ke Y positif. Nanti menimbulkan torsi tadi, menimbulkan putaran tadi ya. Nah, itu nanti. Berapa torsinya ya ini? M kali B kali sin theta ya. Sampai dia apa? Sampai dia berhenti kan? Berhenti itu kalau apa? Kalau dia itu apa? Sudah segaris ya. Ya, kalau segaris kan namanya bukan torsi itu ya. Torsi itu apa? Kalau bukan torsi apa sih namanya? Couple ya. Momen couple itu kan kalau dia tidak segaris. Kalau sudah segaris ya namanya nanti saling menghilangkan. Tidak timbul putaran lagi ya. Yaitu apa? Kalau tetanya sudah nol gitu ya. Kalau tetanya sudah nol kan berarti apa? Antara F kiri dan F kanan sudah segaris gitu ya. Ini kan belum segaris ini ya. Coba lihat. Kan belum segaris ya. Yang ini di atasnya sumbu Y, yang ini di bawahnya sumbu Y. Kan belum segaris ya. Dia berhenti kalau sudah segaris ya. Yaitu apa? Persis di sumbu Y kan itu ya. Kan muter gitu nanti ya. Ceritanya gitu loh. Ya kayak dinamo ini. Bicara, bukan dinamo, sorry. Motor listrik ya. Kayak motor listrik ini. Coba kalau motor listrik kan ada banyak gulungan. Ini satu gulungan saja ini. Gulungannya berbentuk kotak lagi ya. Nah ini ya. Jadi nanti bisa saya tulis gini. Kalau gitu saya boleh nulis apa? N sama dengan apa? M cross B. N itu apa? Ya tadi, N itu torsi ya. M itu momen magnet. Ya, momen ini loh. Atau ini, dipol ya. Oke lah. Di sini pakai istilah apa? Dipol magnet ya. Jadi N itu torsi, M itu dipol magnet, B apa? Medan magnet. Kenapa kok pakai cross? Soalnya muncul sin kan ya. Ini kan. Sin gitu ya. Maka dia menjadi apa? Menjadi cross ya. Kan kalian tahu sendiri, dipol magnet kan vektor, B juga vektor ya, N juga vektor ya. Jadi perkalian apa? Cross gitu ya. Nah itu torsi ya, torsi yang timbul kalau ada sebuah dipol magnet berada dalam medan magnet B ya. Nah itu eh, identik ya atau analog ya, mirip mirip dengan medan listrik. Kalau medan listrik apa? Ya P cross E kan gitu ya. Ya, jadi kalau di magnet pakai M, kalau di listrik pakai P ya, kan dipol listrik gitu ya. P itu kan dipol listrik. Kalau M itu apa? Dipol magnet gitu ya. Kalau B itu medan magnet, kalau E medan listrik kan gitu ya. Gitu ya. Ya ini untuk berlaku untuk bahan paramagnetik ya. Untuk bahan paramagnetik. Cuma nanti di sini disebutkan gini loh. Kalau di sini ada ya nanti aja ya. Kita nggak bahas yang lebih lanjut ya. Oke, sekarang
Sekarang kita mau lihat bagaimana kalau medan magnetnya itu homogen. Homogen berarti kan serba sama ya. Kalau serba sama ya, kita mau menghitung gaya, ya tadi ya. Tadi rumusnya gaya kan apa nih Pak? BIL tadi ya. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung gaya di dalam sebuah loop ya, sebuah lingkaran. Kalau medan magnetnya homogen, berarti apa? Berarti B-nya homogen berarti B-nya apa? B-nya homogen itu artinya apa sih? Sama, berarti B-nya konstan. Kalau konstan, bisa nggak keluar dari integral? Bisa. Gitu loh. Jadi kan rumusnya kan ini tadi ya. F sama dengan apa? Integral ini loh. Integral apa? DL kali B. DL itu apa? Elemen kawatnya ya. Elemen loop. Kenapa dikasih lingkaran? Karena loop itu kan melingkar ya. Ya, jadi diterangkan sepanjang loopnya. Lah kalau B-nya konstan, sorry. Kalau medan magnetnya homogen kan B bisa saya keluarkan dari integral ya. Jadi nanti apa? Integralnya ya ini aja integral apa namanya? Integral keliling dari kawat. Ya, integral keliling dari kawat berapa nilainya? Ya, jadi kembali ke titik awal. Gimana? Ya apa? Kembali ke titik awal kan? Kan kalian nanti maksudnya integral keliling kan? Integral keliling berarti apa? Berarti kan start dan B di tempat yang sama ya. Kalau kembali ke tempat sama nanti integral kelilingnya berapa? Atau gini aja deh. Misalkan ya Pak, integralnya DL itu apa sih? Kan L ya. Oke ya. Integral DL kan L. Kalau misalkan integral keliling dari titik A sampai titik B DL. Berarti kan apa? Berarti kan LB dikurangi LA kan ya. Nanti maksud saya. Kalau kembali ke titik awal, berarti kan nol kan. LA dikurangi LA kan nol gitu ya. Jadi kalau medan magnetnya homogen berarti integral ini nilainya apa nih? Nol gitu ya. Kalau homogen. Kalau nggak homogen kan nggak boleh ini saya ubah ini kan nggak boleh ya. Kenapa? Karena B-nya nggak boleh keluar dari integral. Ini kan ceritanya apa? B-nya keluar dari integral kan ini makanya. Makanya kurungnya kan dikasih kan B keluar dari kurung ini ya. Kenapa? Karena B-nya homogen, B-nya konstan. Ya, gitu loh. Jadi kalian tahu ya kenapa kok ini nol? Ya karena itu tadi B-nya homogen. Coba kita lihat kalau misalkan B-nya nggak homogen, contohnya misalkan ini loh ini. Kalau nggak homogen, misalkan kayak gini. Ini loh. Ini ngerti maksudnya di kalian ya. Coba sih ini kira-kira apa menceritakan apa sih ini? Ini kan kalian tahu ini apa ini? Selenoid, benar sekali ya. Selenoid atau kumparan ini sebagai apa? Sebagai penghasil medan magnet ya. Ya, ini sebagai penghasil medan magnet. Katakanlah medan magnetnya nanti di ujung sini ke sini kan ya. Terus di sini ada apa ini? Ada kawat lingkaran. Ya, kawat lingkaran ini kena medan magnet oleh selenoid. Ya, coba kalian lihat medan magnetnya homogen atau enggak kayak gini? Ah, tidak. Kalau mungkin mesti baris rapi ini ya. Ini kan gini ya. Saya jamin itu pasti nggak homogen itu ya. Nah ini mau menceritakan kalau nggak homogen nanti integralnya itu nggak nol gitu ya. Intinya gitu ya. Nah ini. Ya, coba kita lihat aja ya. Kan kalian bisa menggunakan ini kan gaya Lorentz ya. Coba kita itu aja analisa misalnya ya. Coba antara tepi ini loh, tepi kiri sama tepi kanan. Coba titik kiri sama titik kanan pada loopnya ini loh, pada lingkaran ini loh. Coba gayanya kemana nih? Gambarkan di sini ya. Ya, digambar di sini. Ini arusnya kan ini. Arusnya muternya gitu loh. Ini ada I ya. Gitu. Jadi di dalam apa itu? Di dalam kawat tuh arusnya begini ya. Kawat lingkaran itu loh. Medan magnetnya begini. Kira-kira galorenya kemana nih? Atau titik sini ya. Titik sini kan arusnya kan apa keluar dari kertas gitu ya. Yang sebelah sini masuk kertas gitu ya. Masuk bidang ya. Kan muter gini. Tapi maksud saya itu kan muternya gini kan ya. Ya, berarti yang sebelah sini kan berarti kan apa? Menuju kita ya. Yang titik ini loh. Titik sini kan arusnya menuju kita ya. Nah, titik sini arusnya apa? Menjauhi kita ya. Nanti maksud saya. Jadi gitu loh. Jadi ada kawat itu gini gini. Nah, kawatnya begini ya. Gini ya. Dari listrik begini gitu ya. Terus ada medan magnet dari kumparan ya. Begini ya. Ya, bener nggak? Coba kalian cek. Bener nggak gaya F-nya itu ke sini? B-nya kan ke sana ya. Coba lihat. Ini loh. B-nya ke sana. I-nya ini kemana nih? I-nya menuju kita.
Coba bener nggak F-nya ke sini ya? Kalian masih ada gaya Lorentz ya? Kalau itu kan begini ya. Ya, ini menyatakan apa ini? Ibu jari menyatakan apa? Apa ya? Apa ya? Ibu jari. Bukan apa ya? Arus. Ini arus. Telunjuk menyatakan apa? Medan magnet. Ini gayanya ya. Gaya Lorentz-nya. Jadi ini adalah arus, ini adalah apa? Medan magnetnya. Ini coba cek aja. Ini arusnya menuju kita ya. Coba lihat di sini loh ya. Saya tanya kalian di sini. Ini arusnya kan menuju kita, Pak. Keluar dari bidang ya. Benar nggak itu? Arahnya ke sini. Benar nggak? B-nya ke sana ya. B-nya arahnya ke sana ya. Apa? Ke atas ke kiri ya. B ke atas ke kiri. Terus I-nya keluar dari kertas ya. Keluar dari bidang. Benar nggak? F-nya ke sini. Benar nggak? Ini gini kan. Gini kan? Ini kan menuju kita ini. Arusnya kan menuju kita ini. B-nya kan ke sana. Berarti F-nya kan ini. Ini loh. I-nya kan arus. Arusnya kan keluar dari kita kan ini ya. Ya di sini ya. Ini arusnya keluar dari kita. Coba cek lagi yang di sebelah sini, benar nggak gini? B-nya ke sana ya. I-nya menjauhi kita ya. Atau masuk bidang ya. Benar nggak itu? Ya, benar kan gini kan? Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kedua F ini saling menghilangkan? Antara F di kiri sama F di kanan apakah saling menghilangkan? Tidak. Tidak kan? Tidak. Kalau tidak, kemana arahnya? Hah? Nggak, saya tanya F. Saya tanya F. F. Kan saya ngomong gaya kan ya? Bukan B ya, saya ngomong gaya. Coba, kan ada dua F ya di sini ya. F yang di kiri sama F yang di kanan. Kalau saya resultankan, itu arahnya kemana? Kan ke bawah. Ya, itu kan gayanya kan, yang di sini kan ke bawah ke kiri ya. Ini apa? Ke kanan kan ya? Gitu loh. Jadi nanti yang terjadi itu apa? Resultan nanti pasti akan ke bawah gitu ya. Jadi seakan-akan apa? Lingkaran ditarik oleh apa? Lingkaran ditarik oleh ini, oleh apa? Kumparan ini kan itu ya. Ya, ditarik kan itu ya. Itu yang terjadi. Ya. Itu ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat sendiri ternyata apa? Ternyata gayanya tidak nol gitu ya. Kalau tadi kan nol, tadi loh. Tadi kan nol, ini tadi loh. Ini kan gayanya nol lebih ya. Kenapa kok ini nol? Karena B-nya B-nya konstan. Sekarang B-nya nggak konstan kan? Dari sini kan ya. Dan benar nggak nol kan ya. Sehingga timbul apa? Timbul gaya. Kebetulan arahnya apa? Arah gayanya kemana kebetulan? Ke bawah ya. Resultannya itu loh. Nah itu maksudnya itu gitu ya. Nah, atau secara umum ya, untuk sebuah loop ya. Infinitesimal itu apa artinya? Infinitesimal ya. Infinite. Tidak terbatas ya. Infinitesimal ya. Mungkin uh, kecil gitu ya. Ya. Itu nanti gini bahwa gaya Lorentz-nya ya. Gaya Lorentz dari enggak ini lambang apa ini? Saya tanya kalian, ini lambang apa ini? Kalian paham nggak ini? Ini lambang apa ini? Gradien. Ya, benar sekali gradien. Kenapa kok gradien? Karena ini skalar kan? Ini loh. Ini loh. Kan ada gradien, ada divergensi, ada tol. Kalau gradien itu bekerja pada besaran skala. Ya harus kalian pahami ya. Kalau divergensi sama tol, itu bekerja pada besaran vektor. Ya, ini besaran apa? M dot B besaran apa? Kan tadi skala, soalnya dot ya. Ya, gitu kan? Jadi ini pasti apa? Pasti gradien ya. Jadi artinya ini F atau gaya Lorentz tadi ya. F itu sama dengan apa? Gradien dari M dot B ya. Gitu kan. Nah itu kalau dibawa ke listrik ya nanti ada semacam apa ya? Semacam kemiripan ya, semacam analogi ya. Kalau di listrik ya gaya listriknya ya atau gaya kolomnya ya itu. Kalau pada dipol ya itu apa? Gradien dari apa? P dot E. Ya, ada di Javu skala ya. Kolom law ya. Hukum kolom. Hmm. Nah ini kalau di sini cerita tentang ini ya, apa itu analogi atau apa ya istilahnya? Istilah apa Bu? Korespondensi atau apa ya?
miripan, ya analogi lah sebetulnya antara listrik sama magnet ya. Kalau di listrik pakai P, kalau di magnet pakai M gitu ya. Kalau di listrik pakai epsilon, kalau di magnet pakai mu gitu ya. Kalau di listrik pakai E, kalau di magnet pakai B gitu ya. Ya saya kira itu udah tahu lah gitu ya. Nah ini sebagai gambaran ya. Ya, kalau listrik ini kan pakai P ya. Ya, terus ada apa ini? Ada apa ini? Apa ini? Muatan plus. Ini negatif. Kalau di magnet bukan plus minus tapi ini ya. Utara sama selatan gitu ya. Kan asal dari situ kan. Maka tadi saya nyebut ada istilah muatan kutub ya. Terus tapi nanti kan kita tahu ya bahwa magnet itu dihasilkan oleh apa? Listrik ya. Ini ya. Jadi gini kan. Nah, gini ya. Jadi pakai ini loh. Pokoknya arah arah M itu apa? Pakai pakai gini, kayak gini kan ya. Iya, pakai ini arus, ini arah M-nya ya. Arah magnetnya gitu ya. Gini kan. Ini loh. Harusnya kan ini ya, gini ya. Pakai gini kan ya. Ini arah arus, ini arah apa ini? Ini arah adalah M-nya gitu ya. Ya itu. Nah itu secara teori begitu ya. Terus ini ditutup dengan apa problemnya? Dikasih persoalan ini ya. Oke, saya coba inilah kita bahas sebentar aja ya. Jadi ini, jadi oke, yang pertama ya problem 6.1 ya. Ini kalian diminta menghitung apa ini torsi ya. Torsi apa ini? Apa yang diberikan ya? Yang diberikan pada ini apa ini? Jadi ini ada dua loop ya. Loop persegi sama loop apa ini? Loop lingkaran ya. Jadi ada square sama circular ya. Jadi ini yang circular, ini yang square ya. Kalau yang seperti ini berarti ini kalian torsinya torsinya di mana ini? Di torsinya ini pada loop persegi atau pada loop lingkaran ini? Soalnya kayak ini ya. On ya. On berarti pada ya. Jadi kalian diminta torsi di sini loh, di sini ya. Yang ditimbulkan oleh apa ini? Oleh kawat melingkar ya. Jadi saling inilah, saling mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Jadi di sini kawat kawat lingkaran ini sebagai penimbul ya. Yang terkena itu adalah kawat persegi. Kira-kira seperti itu gambarnya ya. 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 Cuma di sini dibatasi ya bahwa Pak R-nya ini sangat jauh ya. Untuk R yang sangat jauh dibandingkan dengan apa? Ukuran dari kawat-kawatnya baik dari jari lingkarannya atau panjang sisi dari perseginya. Gitu ya. Ya. Coba pakai rumus apa ini untuk menghitung torsi? Ya pakai rumus tadi. Torsi sama dengan apa tadi? Torsi tadi. Coba lihat tadi ya. Torsi sama dengan apa? Tadi M. Kita lihat tadi ya. Torsi sama dengan ini kan? Mana tadi? Ya M benar. M cross B. Ini kan pakai rumus ini kan ya? Ya torsi sama dengan apa? M cross B. Ya M-nya kan di soal kan disebutkan ya. M-nya berapa itu? Pokoknya rumusnya ini ya. Torsi sama dengan M cross B. Coba kembali lagi. Ya pakai itulah. Duh, lewat ya. Tadi rumusnya apa? N sama dengan apa? M cross B. M-nya M apa? M1 apa M2? Tadi soalnya mana? Sorry. M, oh ini ya. Oh iya ya. Oke, M-nya bagaimana M-nya? Kan M cross B benar, oke ya. M-nya bagaimana M-nya? Maksud saya gitu loh. Apakah M lingkaran atau M persegi? Lingkaran. Hmm? Oh, Bentar. Kayaknya kalian masih bingung sendiri nih ya. Pertanyaannya saya ulangi ya. Pertanyaan gini. Yang kena torsi itu siapa?
Kawat lingkaran apa kawat persegi? Kawat persegi ya. Jadi perhatikan, kawat persegi yang terkena torsi. Penimbul torsi siapa? Kawat lingkaran. Jadi kawat lingkaran itu menimbulkan torsi kepada kawat persegi. Rumusnya berapa? Kan kalian diminta menghitung ya. Berapa torsinya? Tadi kan ada rumusnya. Torsi sama dengan apa? M cross B. Pertanyaan saya, M-nya itu bagaimana? Ya benar. M kan dipol magnet. Dipol magnetnya siapa? Tapi ada medan magnet yang ditimbulkan di lingkaran gitu. Makanya itu supaya kalian nggak bingung, makanya saya tanya gitu loh. Kan rumusnya dia M cross B. M-nya siapa maksudnya gitu loh. Apakah M-nya si lingkaran, apakah M-nya si persegi? Yakin? Lingkaran persegi. Kalau masih bingung itu. Makanya saya tanya bolak-balik. Kan torsi itu momen magnetnya si loop dikalikan medannya, Pak. Medannya siapa? Nah, kalau di contoh tadi di awal itu medan eksternal random gitu, Pak. Nah, sekarang makanya pertanyaan saya tuh di sini medan magnetnya itu apakah si loop lingkaran ini menghasilkan medan magnet ke persegi atau gimana? Oke, ini loh ceritanya ya. Jadi gini, ceritanya ini. Oke. Ya, jadi gini. Ini kan ada interaksi ya antara dua apa ini? Dua dipol lah. Ya. Saya lagi pertanyaannya. Kalau dari soal itu ya, soal menanyakan torsi pada apa? Torsi pada Kawat kotak kan? Dari kawat kotak torsinya kan itu ya. Penimbul torsi siapa? yang lingkaran. Lingkaran. Ya, berarti lingkaran itu penimbul medan magnetnya. Gitu loh. Ya. Jadi penimbul medan magnet siapa? Ya kawat lingkaran. Yang kena siapa? B-nya. Jadi pertanyaan saya ulangi lagi ya. Berarti M-nya siapa itu? M-nya penimbul. M-nya yang kena. Ini loh. Biar kalian nggak bingung. Itu kan torsi sama dengan M cross B. M-nya itu M yang kena. Iya, benar. Iya. B itu apa? B dari penimbul. Iya. Biar kalian nggak bingung ya. Kayaknya kalian bingung di situ tuh ya. Ya. Iya, sedikit. Ya, jadi gitu ya. Jadi N atau torsi sama dengan apa? M cross B. M-nya siapa? Ya M-nya yang kena. Siapa yang kena? Ya kawat kotak, kawat persegi ya. Gitu kan. B-nya siapa? Ya B oleh apa? Oleh kawat lingkaran ya. Sekarang pertanyaan saya, M oleh kawat persegi gimana tuh? Tadi kalian kan tahu rumus M itu apa? M sama dengan apa tadi? Tadi loh, I kali apa tadi? I kali luas kan ya? Benar kan? Luasnya berapa? Ya kan gitu sih. Ya, I kali B kok gitu. Kan tadi tulis I kan ya? I sama dengan I kali B kuadrat itu M-nya ya. Oke ya. Sekarang pertanyaannya B-nya gimana? Ya, B benar. B oleh kawat lingkaran. Iya, oleh B-nya tadi ya. Apa ya? Ya, itu tanya B-nya ya. Ya, jadi itu nanti tinggal kalian lihat apa B ya. B oleh kawat apa tadi? B oleh kawat lingkaran ya. B oleh kawat lingkaran itu bagaimana? Atau bisa juga pakai rumus yang itu loh, rumus yang kita bahas kemarin ya, yang untuk listrik itu ya. Ya, nanti bisa juga pakai rumus itu ya. eh itu lalu nanti di crosskan gitu ya. Oke ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan lanjutannya apa? Jadi pertanyaan lanjutannya kalau kawat apa ini? Kawat persegi ini itu bisa berputar bebas ya.
Jadi yang bisa berputar bebas itu apa? Kawat persegi. Yang lingkaran nggak bisa ya. Kayaknya dipaku lah ya. Pokoknya ini dibuat apa itu tetap yang bisa muter itu apa yang B. Nah pertanyaan itu posisi setimbangnya itu di mana? Maksudnya itu sampai gayanya itu saling saling apa itu saling menghilangkan gitu loh. Atau gini aja deh, biar kalian nggak bingung ya. Pertanyaan saya gini, medan magnet di titik sini ya oleh kawat apa? Oleh loop ini ya, oleh apa ini? Lingkaran ini arahnya kemana itu? Kalau menurut kalian? Yang medan magnet. Ini kan berarti kan arusnya kan muter begini ya. Ya sehingga nanti arah kapan arahnya? Kalau di sini nih. Gimana? Ya apa ya? Atau gini loh, biar kalian nggak bingung ya. Tak gambarkan di sini aja deh. Nah, gini loh. Kan kalian tahu ya, kalau ini ada kawat-kawat melingkar gini ya. Medalisnya itu gimana? Oh, sorry, medan magnetnya gimana? Kan medan magnetnya kan gini ya. Gini kan. Gini kan ya. Nanti maksud saya. Lalu gini kan. Katakanlah gini, lalu gini, nanti gini. Ya gini kan. Lalu nanti apa lagi? Gini kan. Gini kan. Pokoknya gini lah, muter gini ya. Gini kan. Atau juga yang akar sini juga ada gitu ya. Ini lalu nanti apa nanti? Katakanlah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau di sini, kemana arah arah apa? Arah medan magnetnya? Titik sini. Tebak aja. Ya, kan gitu jawabannya. Kan pasti ke bawah, toh? Gini kan ya? Ke bawah. Kalau ke sini kan, ke sana kan itu ya. Ke bawah gitu ya. Oke, kembali ke tadi ya. Balik gini. Jadi di sini apa? Medan magnetnya ke bawah ya. Kemudian kalau ke bawah ya, nanti apa terjadi dengan keempat sisi dari ini? Keempat sisi dari persegi ini. Terkait dengan galoren tadi kan ya. Galorennya gimana itu? Kan ada sisi atas, sisi bawah ya. Sisi atas mendapat gaya kemana, sisi bawah mendapat gaya. Perhatikan, kok di sini medan magnetnya ke bawah ya. Di sini ada medan magnet ke bawah ya di sini ya. Ditimbulkan oleh ini kan ya. Sementara arusnya coba perhatikan ini. Arusnya itu kan ini loh. I-nya kan ini ya. Jadi di atas tuh arahnya di bagian atas tuh arahnya menuju kita ya. Di depan itu ke bawah, di bawah itu menjauhi kita, di belakang itu apa? Ke atas. Jadi kemana nanti? Kalau pakai gaya Loren itu ya. Kira-kira kalian nangkap saya maksud ya? Kan soal ini menanyakan ini loh. Posisi kesetimbangan itu di seperti apa ya? Ya, di sudut berapa gitu maksudnya itu ya? Di sudutnya berapa? Di sudut berapa antara apa ini? Antara kata lain ini, antara antara ini loh, antara vektor M sama vektor apa sama jarak R itu sudutnya berapa? Kira-kira gimana itu? Atau tidak jadi? Supaya kalian, sebenarnya kalian belum nangkap yang saya maksud ya. Sebenarnya kalian belum. Ini loh, kan katakanlah ini ya, ini ada ini ya di sini ya, di sini ada gini kan ya, nah gini kan ya, nah gini ya. Ini arusnya kan apa? Arusnya kan ke sana ya. Ini arusnya ke bawah ya. Ini arusnya menjauhi kita, ini arusnya ke atas. Pertanyaan saya gini, kemana gaya Loren ya pada sisi atas? Sisi atas itu kan arusnya menuju kita ya. Ya, B-nya ke bawah ya. Kemana kira-kira? Ya, coba lihat aja, lihat ya, coba tak. Berarti yang saya maksud ya kalian ya. Ya, benar ya. Oke. Perhatikan ini loh. Ini kan di sisi atas ya. Sisi atas itu kan arusnya menuju kita ya. Terus medan magnetnya kan ke bawah. Kemana arah gayanya? Kan ke sana ya. Ya, sana. Berarti arah gayanya ke sana. Arah gayanya ke sana ya. Oke. Kalau yang bawah bagaimana? Ya pasti ke sana kan itu ya. Ya. Sekarang yang sisi ini, sisi depan sama sisi belakang, kemana arah gaya lorentnya? Jawabannya apa gaya lorentnya? Jawabannya adalah 0.
Loh, kenapa kok nol? Kan karena apa? Karena sejajar. Ya, ngerti maksud saya? Kan sejajar. Kan jalan itu kan pakai cross. Ya, perhatikan antara B sama I-nya kan sejajar. Kalau yang depan kan satu arah, kalau yang di belakang berlawanan arah, kan sama-sama sejajar. Searah dan berlawanan arah kan sejajar ya. Yang satu 0 derajat, yang satu 180 derajat kan itu ya. Berarti yang ada itu apa? Gaya di atas sama gaya bawah. Coba lihat. Antara gaya di atas sama gaya di bawah itu besarnya sama atau enggak? Gaya di atas sama gaya di bawah itu. Gaya Loren itu loh. Gaya Loren ini loh. Kan ke sana nanti gaya Lorennya ya. Yang ini gaya Lorennya kan sama. Benar kan? Berlawanan arah enggak? Menghilangkan enggak? Iya, tapi apa? Tapi segaris enggak? Enggak. Kalau segaris, nanti resultannya nol. Kalau enggak segaris, nanti akan timbul apa? Timbul momen couple. Momen couple timbul kalau apa? Kalau ada dua gaya yang tidak segaris. Yang ngerti maksud saya? Kalau misalkan ini loh, misalkan kalian gini, misalkan gini ya. Nah, ini ya. Yang satu dorong ke sana, satu dorong sini. Kan kita jadi muter kan itu ya. Tapi kalau pas di tengah gini, yang satu ke sana, yang satu ke sini, kan nggak muter ini. Ya, torsi baru muncul kalau apa? Kalau mereka tidak segaris kedua gaya ini. Ya, itu. Jadi apa jadi? Coba kalian tebak aja. Yang satu gayanya ke sana, yang satu gaya sih sama besar, berlawanan arah, tapi apa? Tidak segaris. Apa yang terjadi dengan ini? Kan muter. Muternya gimana? Muternya kan ke sini kan ya. Apa muter searah jam ini ya? Gitu kan? Ya. Kapan berhenti muter? Iya benar kan sejajar. Jadi sampai apa? Sampai posisinya itu apa? Sampai posisinya itu adalah apa posisinya? Posisinya ini kan posisinya begini nih ya. Sebentar, posisinya kan begini ya. Tapi posisinya begini kan? Ya, baru berhenti muter kan itu ya. Itu yang ditanyakan di apa loh? Ditanyakan di itu loh. Ya, jadi apa itu what will ini ya? Tercapai apa? Kesetimbangan orientasi. Jadi sampai apa? Sampai dia ini muter begini kan ya? Sampai apa istilahnya? Sampai antara apa antara ya pokoknya sampai ini ya. Ya, antara vektor M sama vektor N apa? Sudutnya apa? 90 derajat gitu ya. Pokoknya nanti ini posisi setimbangnya itu gitu ya. Ini kan belum setimbang ini ya. Karena ada gaya ke sana. Pak ini muter ya, muter sampai posisi begini gitu ya. Itu yang ditanyakan di pertanyaan ini gitu ya. Nah itu. Oke, itu. Terus kemudian coba yang perlu saya bahas lagi inilah. Coba ini. Nih, coba ini problem 6.3 ya. Ini saya bahas beberapa aja ya, soalnya saya sesuaikan dengan waktu ya. Nanti kalau waktunya cukup ya saya bahas semuanya ya. Oke, coba begitu saya pilihkan ini 6.3 ya. Ini sama kayak tadi. Jadi interaksi antara dua dipol apa? Dua dipol magnet ya. Cuma sekarang lebih abstrak kan. Kok tadi kan ada kan jelas tadi ya, satunya lingkaran, satunya apa? Kotak. Ini kan lebih abstrak ya. Dikasih nama apa? M1, M2, tapi jaraknya apa? R gitu ya, lebih abstrak kan ini ya. Pertanyaannya sama kayaknya. Jadi jadi kalau seperti ini apa ini? Kedua M-nya itu apa? Kedua M-nya itu searah ya. Vektornya aja loh. M1 dan M2 searah. Nanti akan timbul apa ini disebut attraction. Attraction berarti apa? Gaya tarik ya. Ya, atas gaya tarik ya. Jadi kalian diminta gaya tarik antara kedua momen dipol ya. Yang orientasinya atau area seperti pada gambar ini ya. Jadi di sini R-nya sangat besar gitu loh ya dibandingkan dengan apa? Ukuran dari ininya. Ukuran dari dipol-dipolnya itu ya. Ya. Jadi kalian diminta menghitung apa? Gayanya ya. Gaya tarik antara kedua dipol. Pakai pakai rumus apa? Ya, jadi coba 6.2 dan 6.3. Oke. Coba kita lihat 6.2 sama 6.3. Ya tadi kan rumusnya apa? 6.2, 6.3. Coba saya ini. 6.2, 6.3 ya. Oke, 6.2, 6.3 ya.
Oke, kita lihat 6.2, 6.3 ya. Ini 6.3 ya. Ini ya. F sama dengan apa? M dot B. Kemudian kalau 6.2 ini ya. F sama dengan, kayaknya kalau 6.2 ini ya, itu kayaknya kurang pas ya. Soalnya kan ini hanya berlaku untuk kawat apa ini? Kawat apa ini? Kalau ada 2πn berarti kawat apa itu? Hah? Lingkaran kan ya? Ini kan nggak ngomong lingkaran ya, secara umum aja ya. Kayaknya nggak pas kalau pakai rumus 6.2. Soalnya ini rumus untuk apa tadi? Kawat lingkaran ya. Ya berarti rumus yang pas itu apa ya ini? 6.3 gitu ya. Ya. Jadi gini, kan katakanlah gini, pasti apa? Pasti ada yang kena, pasti ada yang penimbul kan itu ya. Ya, jadi apa? M itu apa? M itu yang kena gaya ya. B itu apa? B itu adalah medan dari penimbulnya gitu ya. Itu loh. Coba kembali. Jadi rumusnya apa ini? F sama dengan apa? Gradien M dot B. Oke, kita pakai rumus itu ya. F sama dengan gradien M dot B. Kembali ke soalnya tadi ya. Jadi soalnya ini. Kalau di sini gayanya kan disebut umum ya. Jadi dia nggak nyebut siapa yang kena, siapa yang penimbul ya. Dia cuma menyebut apa ini? Gaya tarik. Berarti kalau seperti ini berarti bagaimana? Ya kita boleh bebas milih ya. Ya, bebas milih artinya apa? Kita bisa meninjau gaya pada M2, bisa juga meninjau gaya pada M1. Ya kayak kita membahas hukum kolom itu loh. Hukum kolom kan kita bisa menggunakan apa? F21 atau F12. F21 itu apa sih? Gaya pada muatan 2 yang ditimbulkan oleh muatan 1 kan itu ya. Kalau F12 itu apa? Gaya pada muatan 1 yang ditimbulkan oleh, sama kayak ini. Jadi kali juga itu, saya bisa meninjau apa? F21 atau F12 ya. Kalau F21 berarti apa? Berarti gaya pada momen apa itu? Pada dipol magnet 2 yang ditimbulkan oleh dipol magnet 1 gitu ya. Atau sebaliknya. Artinya kita boleh milih ya. Boleh milih F12 atau F21 gitu ya. Oke lah, katakanlah saya pilih F21 ya. Kalau saya pilih F21 berarti apa? Berarti penimbulnya kan M1 ya. Penimbul B maksudnya ya. B sebagai ditimbulkan oleh M1 ya. Kemudian berikutnya apa itu M2 yang terkena gayanya gitu ya. Gitu kan? Ya. Tadi rumusnya apa tadi? Tadi rumusnya ya. Oke ya, saya gambarkan di sinilah. Jadi ini ada dua, tadi ada dua tipe ya. Ini apa M1 ya. Terus di sini ada titik-titik gitu ya. Di sini ada apa tadi? M2 ya. Ini adalah M2. Ini jaraknya R ini ya. Ya, saya mau ninjau ini loh. Kan dia mengatakan apa? Gaya tarik ya. Kalau gaya tarik berarti arahnya kan ke sana ya. Ini sih nggak masalah mau gaya tarik, gaya tolak. Nggak masalah ya. Kan nanti masalahnya kan ini. Saya sebut aja ini Pak, F21 ya. Ini yang saya sebut ini ya, F21 ya. Ya, tadi rumusnya apa tadi F21? F21 ya, vektor tadi ya. Vektor ya. Sama dengan apa tadi? Gradien kan ya. Gradien apa berarti? Berarti M-nya siapa? M2 kan yang kena ya. Ini vektor ya. M2 ini vektor ya. Terus apa? Dot. B siapa? B1 kan gitu ya. Nah, gini nanti ya. Gitu ya. Iya. Nah, ini ya. Nanti kalian gunakan itu apa ini? Ini kan kalau R itu berarti Pak, paling pasti koordinat apa itu? Kalau menurut kalian ini Kartesian. Oke lah. Berikutnya ini, kalian coba ini B1-nya berapa? Coba cari B1 sama dengan apa ini? B1 sama dengan apa ini? Jadi kalian cari ini B1.
B oleh ini loh, B oleh momen dipol pada jarak R. B oleh dipol pada jarak R gitu ya. Itu bagaimana? Ya, jadi memang ini nanti kita harus kembali ke ini ya, kembali ke medan EM1 ya, terkait dengan medan magnet oleh dipol ya. Tapi ini juga bisa kita bahas yang kemarin. Cuma kemarin kita menggunakan P ya. Tinggal ganti aja kok. Tinggal ganti aja apa? P dengan M gitu aja kan ya. Rumusnya ada. Ya. Ya, jadi itu. Jadi itu ya. Kemudian untuk D-nya ya nanti gunakan aja satu variabel aja kan. Variabel R itu aja ya. Ya, variabel R ya. Nah, itu. Jadi untuk D-nya bisa kalian atau gini aja deh, tak tunjukkan ya. Rumusnya apa ya. Tapi saya menggunakan yang kemarin ya. Tak tunjukkan aja. Saya tunjukkan, tapi bentar, tapi agak jauh ya. Kemarin kan saya, yang kemarin kita bahas itu ya, tapi agak nyarinya agak ke sana itu. Kemarin itu P ya. Ini loh, yang kemarin saya bahas terkait dengan sebentar ini bukan ini ya. Ya nyarinya nih yang saya agak ini ya, agak ini yang saya. Bukan ini ya. Ini loh di sebelumnya lagi ya. Nah ini nih, yang ini ya. Ya ini yang terkait dengan ini ya. Ini loh yang kita bahas kemarin itu ya. Itu ada di ini loh. Coba nanti kalian lihat di mana ini. Equation berapa itu ya sebentar. Ya kayak gini nih yang kita bahas kemarin ini ya. Di waktu kita bahas bahan dielektrik itu ya. Kayak gini nih. Kan interaksi antara dua dipol ini ya. Ya cuma kalau ini kan apa? Tegak lurus satu sama lain ya. Kalau tadi kan apa tadi? Jajar. Mirip kayak ini kok. Jadi ini mirip yang kita bahas kemarin. 4 itu ya. Pakai rumusnya nih. Ada di rumus di bab sebelumnya ini. Ya di bab waktu kita bahas M1 sih. Di sini disebutkan di mana? Di ini. Ada di sini kok. Ini yang kita bahas di apa itu? Di bahan dielektrik ya. Di sini loh. Bukan yang ini ya. Ya saya harus nyari. Ini nyarinya pun agak ini ya. Agak susah soalnya ini geraknya juga lambat ini. Dipisahkan berapa itu ya terkait ini medan listrik oleh dipol. Coba kalau kalian nemu bisa bantu saya ini. Medan listrik oleh dipol. Nah ini loh. Ini loh. Tapi ini ya, tapi ada rumus yang lebih ini yang lebih langsung dipakai itu ya. Mirip kayak itu cuma ini. Ini loh di bagian mana sih? Dipol listrik. Tapi nanti tinggal kita terapkan di magnet. Tinggal ganti P. Ketemu persamaan berapa? Yang magnet langsung ada, Pak. Ada. Persamaan berapa? Kalau di edisi yang baru itu halaman 255. Di bab berapa? Di bab 5. Bab 5 ya. Itu kan waktu pembahasan medan EM1 ya. Benar ya? Sebelum ini kan ya. Persamaan berapa? Itu ada di problem 5.34, Pak. Jadi di situ soalnya itu untuk membuktikan bahwa dipol magnet itu dalam koordinat bebas itu kayak ini. Iya, iya. Halaman berapa? 255, Pak. Di edisinya sama dengan ini? Beda, cuman chapternya sama, Pak. Iya. Oke lah. Problem 5.34. Nah, berarti 5 ya. Ya lewat ya. Biasanya setelah ini ya. Bahas dipol kan ya. Tapi ini apa? Ini ya dipol. Magnetik. Ini dari data multiple expansion 5.4.3. Bawa lagi ya. Ya nyarinya itu yang susah ini. 5.4. Ini lewat. Terus, Pak, belum masih terus ya. Ini kan hukum filsafat ya. Ya jadi di pembahasan tentang ini medan apa itu? Medan M1 lagi ya. Ya nyarinya itu yang susah ini. Geraknya kursor ini
Berapa? Berapa? Yo, ini Tetap masih, iya kayaknya masih terus ya. Pakai ini ya, masih terus. Sedikit lagi. Nah, Di arah sini. Coba lihat. Nah, Iya benar, terkait dengan multiple expansion ya. Gaya-gaya pada dipol tadi loh. di bawah. Masih belum. Masih kayaknya itu loh. Interaksi dipol itu loh. Atau lebihnya bukan gaya. Ya ini loh. Ini kan? Ya, ya. Jadi ini medan magnet oleh dipol ya. Ya itu apa ini? M dot. Nah ini pakai kalau pakai r topi berarti apa? Berarti pakai koordinat apa? Jangan kartesian. Bola. Ya, kan dia pakai r topi gitu ya. Jadi kalian gunakan koordinat bola gitu aja ya. Ya, terus katakanlah kalau tadi gambarnya itu kan tadi kan gambarnya kan ini kan ya. Tadi kan gambarnya gini. Coba saya kembali lagi tadi ya. Tadi kan gambarnya gini. Gini kan gambarnya ya. Nah, kalau seperti ini ya, kalian gunakan ini sebagai apa ini? Sebagai sumbu Z-nya ya. Atau gini aja deh. Supaya ini baku ya. Gambarnya saya ganti ya. Ini kan nggak baku. Ya, kalau baku itu kan berarti rumus itu bisa digunakan gitu loh. Supaya baku nanti gini. Saya gambar gini. Saya gambar gini ya ini. Ini sebagai apa? Penimbulnya ya. Penimbulnya siapa? Penimbulnya kan M1 ya. Benar kan? Ini. Gitu ya. Ya. Nah, M1 kalian taruh di pusat koordinat. Ya, pusat koordinat berarti ini sebagai apa ini? Ya ini gini kan masih gini. Nah, inilah. Ini sebagai sumbu X gitu loh ya. Sebagai sumbu Y, ini sebagai apa? Sumbu ya biar baku biar rumus itu bisa dipakai gitu loh. Di sumbu Y. M2 itu berada di sini gitu ya. M2 ada di sini gitu ya. Jadi gambarnya saya rubah biar kalian nggak bingung gitu loh. Ya. Jadi saya buat ke bentuk yang standar, bentuk yang baku. Ya. Soalnya tadi kan pakai rumus itu tadi ya. Rumus tadi itu dengan anggapan apa? Momen dipolnya di pusat koordinat ya. Yang di bawah M2 apa F yang di bawah? Ya, sorry saya salah ya. Sorry, maaf. Ini M1 maaf ya. Saya salah. Ini M1, yang ini adalah apa? Soalnya pokoknya penimbul di pusat koordinat ya. Ya, berarti kan ini jaraknya apa ini? R ya. Gitu kan? R. Ya itu. Nah, tadi rumusnya apa tadi? Coba saya tuliskan ya. Tadi rumusnya ya apa tadi? Tadi rumusnya. Ini rumusnya ya. Iya. Ini kan rumusnya ya. Ya, sekarang ini coba kalian lihat ya. Rumus apa itu loh? M ini loh, M apa ini? M dot R topi ya. Ya. M dot R topi berarti artinya apa itu? Kalau M dot R topi berarti sama dengan apa itu nanti? Coba pertanyaan saya. Tadi M itu M apa sih? Kan M1 ya. Ya, M1 arahnya kemana? Atau pertanyaan gini aja deh, gampang ini. Antara M1 dan R topi itu searah atau berlawanan arah atau tegak lurus? Searah kan? Kalau searah berarti didotkan berarti jawabannya apa? Satu kan ya? Ya tadi jawabannya kan M gitu aja sih. Atau tidak aja biar kalian nggak bingung ya. Tapi saya coba dibantu ngingetin ini ya. Rumus saya ini ya. Ini 0/4 pi seperempat R3 ya. Ini kan ya. Ya coba diingat ya. Udah ya. Ini 0/4 pi seper R3 3M dot RM gitu ya. Oke ya. Coba saya tulis di sini. Ya apa tadi? Ya. B ya. B oleh dipol ya. Dipol magnet ya. Ini vektor ya. Vektor sama dengan apa? Terus apa? Coba buka lagi. Nggak apa soalnya. Seper R pangkat 3 ya, oke ya. Seper R pangkat 3 ya, oke. Apa? Seper R pangkat 3 terus apa? Dalam kurung kan ya? Apa? 3 dalam kurung ya? 3 dalam kurung. M vektor ya? M vektor terus apa?
dot R topi ya. Terus tutup kurung R topi kan ya. Terus apa? Dikurangnya ditambah tadi. Dikurang ya. Dikurangnya apa? M vektor ya. Ini kan. Nah, sekarang coba kalian lihat. M dan R topi arahnya bagaimana? Sama nggak? M-nya kan arahnya ke atas ya ini ya. Ya, R topi arahnya kemana? Ke atas juga kan ya. Berarti hasilnya ini apa ini kalau gitu? Kan sama dengan M. Ngerti maksud saya? Ya. Atau kalau kalian bingung itu gini aja deh. Kalau kalian bingung gini aja deh. M1 ya. M1 vektor ya. M1 vektor itu sebetulnya sama dengan apa sih? Sebetulnya sama dengan apa? M1 R topi. Maksudnya begitu ya. Ngerti maksud saya? Ya. Ini kan tadi M1 sih. Ini kan M1 ya ini. Ini kan M1, ini kan M1. Ya. Coba perhatikan. M1 R topi dot R topi. Jawabannya apa? Kan M1. Skalar. Ya. Ya. Terus habis itu apa? Dikalikan 3 kan? Ya, rumusnya benar ini. Coba saya cek lagi, takutnya salah nanti. Oh ya, wis. Oke, benar ya. Oke ya. Jadi nanti sama dengan apa ini? Ya, ya. Mu0 per 4pi ya. Mu0 per 4pi itu berapa sih? Mu0 per 4pi itu? Apa? 10 per min 7. Gini loh. Mu0 itu berapa sih? 4pi kali 10 per min 7 ya. Terus dibagi 4pi kan jadi 10 per min 7 gitu ya. Maksudnya gitu loh ya. Ya, sama berapa nanti ini? Sama dengan 3, apa ini? M1 lalu apa? R topi ya. Terus apa? Dikurangi M1 bisa juga kalian ganti dengan ini loh. Ngerti maksud saya? Ganti aja dengan apa ini? M1 R topi ya. Ini loh. Ini kalian ganti dengan apa ya? Kalian ganti dengan ini gitu ya. Nanti sama dengan apa nanti? Ya kan gitu sih ya. Ya sama dengan apa tadi? Ya benar sekali. Apa tadi? Mu0 gitu ya. Ya apa sih ini? Sebentar, apa tadi? Tak tulis dulu ya. Per 4 ini ya. Terus apa ini? Seper 3 berapa? 3 ya. Jadi 2 kan? Nah, jadi 2 M1 R topi ya. Nah, gitu nanti. Ya, atau kalau ditulis katakanlah ya dia juga sih diuraikan lagi. Tapi jawabannya itu ya. Ya, jawabannya itu. Terus habis itu kalian kalikan dengan apa tadi? M2 kalian tulis gini juga ya. M2 sama dengan apa? M2 vektor ya. M2 vektor sama dengan apa? M2 apa? M2 R topi ya. Gitu kan? Ya, nanti itu terus nanti bisa kalian masukkan ke ini di soalnya tadi ya. Nah, kembali ke soal. Udah ya. Kembali ke soal di halaman berapa nih? Nyari lagi nih. Ada, udah ketemu. Nyarinya itu yang susah itu ya. Nah, kembali ke sini lagi ya. Loh, lewat ya. Lewat ya. Loh, susahnya. Oh, ini sudah nih. Sudah mendekati ini ya. Tadi kita bahas ini kan. Ini ya. Ya, jadi habis itu kalian kalikan dengan apa? M2 ya. Habis itu gunakan apa? Tadi apa? Gradien. Tapi apa? Dalam koordinat bulan. Kan cuma satu suku aja kan. Ya turunan R kan turunan theta dan turunan pi-nya kan nggak ada ya. Tadi maksud saya. Ya kayak kalian kerjakan soal yang kemarin itu loh, yang nomor berapa sih? Yang nomor 2 ya. Nomor 2 kan? Harusnya kan cuma satu suku aja kan. Ya kayak gitu kira-kira gambarnya seperti itu ya. Oke, silakan, Pak. Itu mau nanya dulu, yang tadi, yang di satu tadi. Yang B? Enggak, yang di ini, yang di itu, yang di catatan. Oh, catatan di. Ya. Kan masih bingung, kan dia kan
kemudian F tadi ketemu L tadi jadi satu lah ya. Iya. Dia 3M. Tapi kenapa R-nya masih dituliskan dan itu kenapa N-nya dia ada F? Karena kan sebelumnya kan nggak ada F di pojoknya. Jadi gini, Pak. Tadi kan di rumusnya kan ada M dot ya. M dot R topi. Ya, ya. Gitu kan? Iya. Tadi loh, di rumus tadi loh. M dot R topi. Lah M sendiri kan mengandung R topi. Oh. Jadi M ini sudah punya. Iya, jadi M vektor itu kan M vektor ya kan sama dengan M R topi. M vektor apa? M itu nilainya ya. R topi kan R topi buat R topi kan satu. Oh iya, paham. Ya, maksudnya gitu ya. Oke, jadi ceritanya gitu ya, Mas. Mana jawabannya kan tinggal M gitu aja ya. M nilai ya. M nilai skalar. Oke, saya kira itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab secara offline aja ya. Saya ini aja ya, saya akhiri aja ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.